Oke. Oke, kalau gitu kita mau berdoa. Titin ya. Titin boleh tolong berdoa, Titin? Boleh, Uncle. Oke. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak lagi Tuhan pada pagi hari dan siang hari di Amerika, di Indonesia dapat bangun lagi untuk kami mau mengisi akan sel-sel tubuh kami dengan firman Tuhan, makanan rohani yang mau Engkau bagikan lewat Angker Randy. Terima kasih untuk memberikan Angker Randy kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang mau keluar dari mulut Tuhan, dan di saat kami mengerti itu kami dapat menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga keluarga Angker Randy, Aunty Leli, dan semua yang di Amerika. Kami percaya keluarga ini adalah yang saling menguatkan, keluarga Ansop ini saling mengingatkan. Di saat kami keluar pagar, kami teringat dan kami akan bisa dengan firman Tuhan ini tidak bisa keluar pagar seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yang gitu deh. Sama-sama. Oke. Ya. Mana Gedi? Halo, Dad. Ya. Selamat di USA. Ya. Thank you. Ini gimana ini? Bye-bye. Halo, Kak. Baik, Kak. Apa kabar, Kak? Bukan main mantapnya. As always, ya, Kak. Bukan main mantapnya. Kalau dengan kebenaran Tuhan punya kasih dan perlindungan dalam apapun, bagaimana enggak bukan main mantapnya, tuh? Iya, betul, Bukan Kak. main. Mantap. Oke. Well, mari kita mulai belajar. Tapi sebelum itu kita mau pemanasan dulu, ya. Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran. Ini bagian kedua daripada pelajaran The Knowledge of God. Ini bagian ini judulnya The Unknown God, God yang tidak dikenal. Di John 4 ayat 21, kita tahu Tuhan Yesus bicara kepada wanita di Samaria, dan Tuhan Yesus bilang kepada dia, kamu harus worship the Father. Dan worship the Father itu, kamu harus kenal siapa Father, baru bisa worship the Father, kan? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang, kamu sebenarnya nggak kenal siapa yang kamu worship, kamu perlu worship the Father. Artinya kalau dia nggak kenal siapa yang dia worship, artinya dia nggak worship the Father, dan untuk worship the Father, saya harus kenal siapa Father. Di Matius 4 ayat, saya mau bersihin itu coretan merah. Ada yang coret. 10, Tuhan Yesus bilang kepada setan, worship the Lord thy God, dan hanya dialah yang kamu sembah. Artinya the Father adalah God. Artinya worship God, worship the Father. Itulah yang kamu harus sembah. Di Wahyu 14 ayat 7 kita lihat, ada malaikat pertama yang mengatakan fear God, worship Him. Jadi kita harus fear God, worship God. Dan nggak dibilang worship them, nggak dibilang worship mereka. Artinya worship Him itu artinya yang di worship hanya satu being, yang satu oknum, satu personality, bukan 3 personality. Jadi untuk kenal God itu harus tahu bahwa God itu Father, Bapa, dan dia adalah satu oknum karena dibilang worship Him, bukan worship them. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan ada satu God, bukan 2, bukan 3. Ada satu God, dan satu God ini adalah Father, bukan Father, Son dengan Roh Kudus. Cuma Father. Jadi orang yang
tidak tahu siapa yang dia sembah, enggak sembah God yang adalah Father. Apa saja yang disembah selain itu dia sembah God yang dia tidak kenal. Di ayat 7 dikatakan, namun enggak semua orang memiliki pengetahuan ini. Enggak semua orang memiliki pengetahuan bahwa God itu satu dan dia adalah Bapa. Karena banyak orang punya pendapat tentang God yang disembah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Rasul Paulus bilang, nggak semua orang tahu bahwa God itu cuma satu yang adalah Father, tapi semua nggak tahu itu. Maksudnya, nggak semua yang mengetahui itu. Kita ke Kisah 17 ayat 23. Di sini dikatakan, to the unknown God. Jadi mereka buat kuil-kuil penyembahan dan ditulis atau diukir di situ, mereka sembah God yang tidak dikenal. Nah, kalau God yang tidak dikenal ini, sudah pasti ini bukan God yang satu God yang adalah Bapa. Karena dikatakan orang yang sembah God itu, Father, dia kenal, dia tahu siapa God dan Father. Dan banyak orang tidak tahu bahwa God itu Father, cuma satu, dan itulah the unknown God. Dan kamu sembah secara ignorantly. Ignorant artinya kamu nggak tahu. Dengan cara nggak tahulah kamu sembah God yang kamu nggak tahu. Jadi nggak mantap sekali itu untuk sembah sesuatu yang saya nggak tahu atau God yang saya nggak tahu. Dan itulah yang ditulis di kuil-kuil penyembahan di Athena. Oke, jadi Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria, kamu nggak tahu apa yang kamu sembah. Ini sama dengan the unknown God. Sementara God yang kita sembah, kita tahu dia adalah satu God, bukan dua, bukan tiga, dan dia adalah Father. Kalau Father artinya ada dia punya anak. Di Catechism of the Catholic Church ditulis bahwa misteri artinya sesuatu yang nggak bisa diketahui, kan? Misteri daripada Most Holy Trinity adalah pusat daripada misteri Christian Faith and Life. Dan itu adalah sumber daripada semua misteri iman. Dan misteri daripada Trinitas ini, doktrin ini adalah most fundamental, sangat dasar dan sangat penting untuk ajaran daripada gereja ini. Dan diajarkan bahwa misteri ini adalah ada satu true God, ada satu true God. Ini sama dengan Yohanes 17 ayat 3, satu true God. Tapi bedanya di sini dikatakan satu true God-nya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara kita sudah baca tadi di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan God itu cuma satu, Father. Artinya untuk sembah God selain Father, oknum Father ini dan personality Father ini, itu boleh dikatakan tidak dikenal atau misteri, unknown. Kamu nggak tahu apa yang kamu sembah kalau yang kamu sembah bukan satu God yang adalah Father. Ini adalah misteri, sesuatu yang nggak bisa diketahui. Jadi mari kita lihat ini misteri ini, dia punya ringkasan. Misteri daripada doktrin Trinitas adalah pusat daripada doktrin-doktrin, sumber dari segala doktrin, fondasi daripada segala doktrin, yang terpenting daripada segala doktrin. Dan doktrin itu mengajarkan bahwa ada satu God, dan satu God itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita tahu di organisasi Advent punya fundamental beliefs, ya, bukan fundamental principle, fundamental belief, ajarannya sama juga. Dikatakan ada satu God, Father, Son, dengan Holy Spirit. Dan persatuan daripada ketiga ini nggak ada awalnya, co-eternal. Mereka semua nggak ada awalnya. Artinya kalau anak itu bukan anak karena anak ada awalnya. Karena Bapa itu adalah duluan daripada anak. Jadi nama anak ini nggak artinya anak kalau dia nggak ada awalnya. Jadi ajaran daripada gereja Roman Catholic ini sudah sama dengan ajaran organisasi Seventh Day Adventist. Udah nggak ada bedanya. Artinya sama-sama tidak menyembah God yang adalah satu God, satu oknum God, satu person God yang adalah Father. Ini adalah penyembahan unknown God. Dan di sini mereka lihat, di sini katakan bahwa ada satu God, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persekutuan daripada tiga kepribadian yang tidak ada awalnya. Sementara di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan ada satu God. Jadi sama kan? Ada satu God. Dan Alkitab ajarkan satu God itu hanya Father. Sementara di ajaran Trinitas ini, satu God itu Father, Son, dengan Holy Spirit. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di Alkitab. Apa pentingnya dari mengetahui kebenaran ini? Apa pentingnya untuk mengetahui bahwa cuma satu God yang adalah Father yang perlu di worship? Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan untuk mengetahui, untuk mengenal, untuk memiliki pengetahuan tentang satu-satunya God yang adalah Father, itu kehidupan kekal.
Artinya pengertian ini sangat menentukan saya punya kehidupan kekal atau kebinasan saya. Kalau saya sembah God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya tidak akan menerima kehidupan kekal karena kehidupan kekal itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang sembah berdasarkan knowledge, pengetahuan bahwa hanya ada satu God, yaitu Father. Dan kita tahu anaknya adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat bilang di letter 300, 1903, kamu nggak pasti dan kamu nggak jelas mengenai personality. Dan dikatakan personality ini bukan personalities, bukan jamak. Artinya personality cuma satu. Sementara ajaran Trinitas ada satu God, tapi 3 personalities. Jadi satu oknum ini personality-nya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu namanya satu oknum, 3 personalities. Sementara Roh Nubuat katakan di sini, kamu nggak clear, kamu nggak jelas tentang satu personality daripada God. Dan untuk mengetahui yang benar bahwa God itu cuma satu personality, yaitu Father, itu everything to us as a people. Artinya itu segala-galanya, itu keselamatan. Kalau saya nggak tahu ini, lawannya everything, nothing. Saya nggak bisa diselamatkan, saya nggak bisa memperoleh kehidupan yang kekal, kalau pengertian saya adalah satu God ini terdiri dari 3 personalities. Dan kita lihat di sini, dikatakan di Review and Herald, June 1, Kristus adalah satu dengan Bapanya, tapi Kristus dan Bapanya adalah 2 personages dan yang berbeda. Artinya Kristus bukan Bapa, Bapa bukan Kristus. Dan persatuan antara mereka berdua, persatuan antara Bapa dan Anak ini tidak membuat hanya menjadi satu oknum. Tetapi walaupun mereka satu, mereka masing-masing memiliki kepribadian yang terpisah dari satu yang lain. Artinya, Father adalah God, Anak adalah anak God. Nggak bisa kalau 2 personalities ini, atau 2 personages, membuat anak menjadi God juga karena dia satu dengan Bapa. Jadi di Review and Herald dikatakan ada 2 oknum. Satu, Father, yang kita tahu God, yang dibilang serve atau worship God. Yang satu adalah anak. Dan yang di worship adalah Father in worship. Kita ke upward look, halaman 367 dikatakan, the Lord Jesus Christ, Yesus Kristus, satu-satunya anak Bapa, adalah sungguh-sungguh God dalam infinity. Kita tahu infinity adalah nature. Nature-nya kekal kan? Walaupun dalam personality, dalam oknumnya dia bukan God. Tuhan Yesus itu God dalam nature-nya, bukan dalam oknumnya. Jadi kita harus tahu, yang kita sembah God the Father, oknumnya. Karena cuma ada satu, bukan ada 3. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa ada 3 personalities dalam satu oknum, itu adalah unknown God. Itulah mystery. Ini yang Tuhan Yesus bilang kepada wanita di Samaria, kamu nggak tahu apa yang kamu sembah. Dan ini sangat menentukan kita punya keselamatan. Karena kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa sembah apa yang kita tidak tahu. Di manuskrip 35, dikatakan, Tuhan Yesus punya nature, kan? Tuhan punya nature ini, kita tahu menjadi human, dia menjadi human nature. Tetapi walaupun dia menjadi human nature, dia tetap divine nature. Dia tetap divine. Artinya Tuhan Yesus sekarang memiliki 2 nature. Nature ilahinya yang dia terima dari Bapanya, kan, melalui diwarisinya sebagai anak, dan nature manusia waktu dia menjadi manusia. Dan kita tahu Bapa bukan nature manusia, Bapa divine. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah Bapa, artinya Bapa jadi manusia juga kan? Padahal kita tahu yang jadi manusia adalah anak. Di Testimony volume 8 dikatakan Alkitab dengan jelas menjelaskan hubungan antara Bapa dan Kristus. Dan dijelaskan bahwa masing-masing memiliki kepribadian dengan individuality daripada masing-masing. Jadi kalau bilang Kristus itu bukan God. Kalau bilang God itu Bapa bukan anak. Sementara ajaran Trinitas mengatakan bahwa God itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Sementara di sini dikatakan bahwa God itu bukan Kristus, Kristus itu bukan God, dan mereka itu 2 oknum yang berbeda. Kita lanjut kutipan berikut, dikatakan God adalah Bapanya Kristus, dan Kristus adalah anaknya God, dan mereka berbeda. Walaupun Kristus sudah sama dengan God karena dia dibuat menjadi sama dengan God, tetapi dia bukan Bapanya, dan Bapanya bukan dia. Di Yohanes 17 dikatakan, ada ilustrasi di Yohanes 17 yang Roh Nubuat tulis, tentang
satu walaupun tetap dua. Di sini katakan, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar murid-murid itu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua bisa menjadi satu, sebagaimana Engkau Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka bisa menjadi satu di dalam kita. Dan untuk mereka bisa menjadi satu, sebagaimana kita pun satu. Nah, kalau Tuhan Yesus dengan Bapa itu satu oknum, artinya murid-murid yang banyak harus menjadi satu oknum. Tetapi kalau Tuhan Yesus dan Bapa itu dua oknum yang berbeda, persatuan mereka enggak membuat mereka menjadi satu oknum, sebagaimana murid-murid yang banyak juga, walaupun mereka satu, tapi mereka oknum kepribadiannya beda satu dengan yang lain. Karena kalau Bapa dan Anak sebenarnya adalah satu, artinya Tuhan Yesus harapkan murid-murid menjadi satu oknum semua. Kita tahu di Kisah 2, di hari Pentekost, mereka semua satu. Dan mereka semua satu bukan berarti cuma ada satu oknum di ruangan atas. Mereka semua satu karakternya, satu tujuannya, satu rohnya. Itu yang membuat satu mereka, bukan oknumnya menjadi satu. Testimoni 8:269 katakan, persatuan antara Kristus dengan murid-muridnya tidak membuat menjadi satu oknum mereka semua, tetapi mereka tetap mempertahankan kepribadian masing-masing walaupun ada persatuan antara mereka. Mereka ini satu dalam tujuan mereka, satu dalam mereka punya pikiran, satu dalam karakter, tapi enggak satu dalam oknumnya. Demikian juga Bapa dan Kristus satu bukan berarti mereka satu dalam oknum. Sementara SDA Belief katakan bahwa kata Trinitas ini bisa saja nggak ada di Alkitab, kan? Lalu dikatakan aku dan Bapa adalah satu, dan mereka mengambil Yohanes 10 ayat 30 bilang satu, artinya sebenarnya itu satu oknum yang terdiri dari Bapa dan Anak. Sementara Roh Nubuat bilang bahwa mereka satu, tapi Bapa dan Anak beda, bukan satu oknum. Yohanes 10 ayat 30. Jadi kita bisa lihat bahwa kepribadian atau individuality atau personal daripada Kristus, kan? Dan ada juga individuality personal oknum God, beda. Bapa dan Anak adalah dua oknum yang berbeda. Mereka dua oknum yang terpisah. Persatuan mereka bukan artinya mereka satu oknum, lalu ada dua personality. Mereka satu karakter, walaupun masing-masing mempertahankan masing-masing punya kepribadian atau oknum, individu atau dia punya personality. Jadi kita bisa lihat bahwa doktrin daripada Advent mengajarkan bahwa bukan demikian. Bahwa ada satu God yang terdiri dari tiga. Sementara Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan bahwa ada satu God yang terdiri dari satu oknum. Ada satu Yesus Kristus, anak Bapa yang terdiri satu oknum. Mereka satu dalam karakter, tujuan, mind, roh, walaupun mereka masing-masing oknum yang terpisah satu dari yang lain. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventists Church. Neil C. Wilson, General Conference President of the Seventh-day Adventist Church, in Adventist Review, March 5, 1981, page 3. It is a backsliding church that lessens the distance between itself and the papacy. Signs of the Times, February 19, 1894. Oke, itu sudah rilis semuanya ya. Thank you, Dad. Ya, mantap. Thank you, guys. Luar biasa, Pak. Oh, jelas. Share far and wide. Share, do your part. Share. Gimana? Boleh? Iya, boleh. Boleh, Kak. Boleh, Pak. Karena ini orang punya keselamatan. Kalau orang nggak tahu ini, padahal kita tahu ini, kita bertanggung jawab loh. Kita bertanggung jawab. Terima kasih, Kak. Kita nggak share kepada orang lain. Terima kasih, Pak Randy. Puji Tuhan. Hanya melakukan bagian saya saja. Oke. Coba kita udah bikin sesuatu. Coba kalian
Oops, bukan ini. Coba Stan tolong ngomong-ngomong dulu. Iya, jadi mantap sekali itu ya. Artinya kita sudah diberikan fasilitas untuk share kita punya iman sekaligus kita punya diri sendiri belajar lagi kan. Karena dibilangkan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Dan binasa itu berarti tidak memperoleh kehidupan yang kekal kan. Dan tidak memperoleh kehidupan kekal tidak tahu siapa Bapa dan siapa anak. Jadi betul-betul inilah knowledge itu yang harus kita tahu dan kita bagikan. Jadi dengan mencintai Tuhan Yesus, mencintai juga orang-orang yang butuh atau haus dan lapar akan kebenaran kan. Itu artinya mencintai tidak selfish atau tidak pikir oh kita sibuk kita dengan segala alasan. Padahal Tuhan sudah kasih sesuatu yang tinggal dibagikan saja. Itu yang dan kita nggak pernah tahu kan cara bekerja Roh Kudus di luar yang orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita nggak usah perhitungkan mau tolak atau enggak, itu bukan urusan kita. Jadi pas kita share kebetulan ada orang yang mikir-mikir tentang cari kebenaran apa itu knowledge, pas dia dapat baca ini, apakah dia terpaku di tempat kalau lihat ini Pak Goksan. Oh ini yang selama ini yang kita cari, ini kehidupan kekal. Apakah kita sudah membantu satu jiwa? Dan Tuhan bilang, kalaupun cuma satu jiwa yang mau selamat, dia mau turun ke dunia. Itu cuma menggambarkan betapa serius sekali Bapa dan anak care tentang creature yang namanya manusia, yang dia kasih hak pilih. Sehingga, apakah dalam hal ini, Pak Goksan tadi, Tuhan sangat haus sekali orang itu, oh mau terima nggak ya? Dia butuh sekali, ini kepilihan manusia. Terima nggak ya? Waktu dia bilang pilih, waduh, bukan main. Bersuka cita sekali kan. Makanya dengan adanya video-video yang singkat dan padat ini, dia bilang ini seperti daun yang berjatuhan kan di musim gugur yang pas jatuh dia terbang kemana-mana itu. Artinya ini berita ini akan tersebar kemana-mana kan, ke seluruh penjuru dunia. Jadi dia jatuh lagi. Orang akan pungut, waduh, ini bukan kayak ini yang jam itu yang pungut permata-permata kehidupan. Karena sudah inilah tujuan rencana keselamatan. Orang cari dapat. Tapi dia tidak pernah utus malaikat yang dalam spirit kan. Dia utus malaikat yaitu kita semua, messenger, untuk kabarkan ini. Jadi ada partnya kita, bukan berarti kita hidup lenggang gangkung kan, bebas di dunia ini. Enggak. Tapi dengan kita memiliki tanggung jawab, bukan kayak value kehidupan itu sangat terasa sekali. Apalagi waktu 12.1 kita di bawah di court dan kita bersaksi. Bukankah itu lebih kelihatan terangnya di atas bukit? Karena firman Tuhan yang tinggal kan di dalam kita kayak terpancar dengan sangat terang, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga di situ dibilang umat Tuhan ini yang hidup di akhir zaman ini akan unmask. Unmask itu artinya telanjangi orang-orang yang selalu berbohong, selalu menipu. Itu baik government atau baik church. Inilah ini sudah satu paket di dalam ini pelajaran. Ada church di dalam yang untuk orang-orang yang di 18.4 mau dipanggil keluar ini. Ayo keluar sebelum pintu kasihan ditutup. Itulah love kayak yang kita lihat. Bukan main. Ini jadi part of kita. Tanggung jawabnya kita sekarang ini. Itu kayak kita lihat. Ya, karena semua orang harus menginjil, karena kalau nggak menginjil terus terang saya bilang nggak bisa masuk surga. Di Matius 24 ayat 13-14 dikatakan, dan dia yang bertahan menginjil, dialah yang selamat. Artinya kalau dia nggak menginjil, bagaimana mau bertahan? Karena bertahannya dalam penginjilan. Matius 24. Mana San?
Betul, betul, Kak. Ya, Berikan jadi tahu harus selalu. kalian harus sangat bertanggung jawab dengan kebenaran ini untuk bisa membagikan kepada orang lain. Nggak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Semua orang yang hidup itu hidup untuk orang lain. No one live for himself. We are to live for others. Kan? Itu penting sekali. Ya. Oke, Pak. Ya. Mantap. Saya lagi. Oke, jadi pagi ini agak beda sedikit. Pagi ini ini aja. Okay. Tapi awalnya beda, lalu nanti dilanjut lagi ya. Karena kan sekitar 2 jam kita, jadi masih banyak waktu. Oke, benar. Oke. Oke. Jadi di ruangan masing-masing kalian ada 7 ruangan, oke? Dalam 7 ruangan. Di ruangan masing-masing kalian punya tugas, oke? Ialah untuk menjelaskan, dan menjelaskannya harus memuaskan ya. Jangan menyesatkan orang dengan asal-asal menjelaskan saya. Bagaimana? Boleh? Jangan latihan menyesatkan orang, betul? Dan kalian bisa menyesatkan orang kalau kalian careless. Kalau kalian nggak benar-benar memikirkan orang lain ngerti atau enggak dan mengatakan yang sebenar mungkin dan mempertanggungjawabkannya. Karena ini latihan kalian mengabarkan Injil. Di sini kita latihan bagaimana kita bisa bilang yang benar kepada orang yang bilang itu salah. Jadi kalian harus segenap hati, jiwa, raga, dan semuanya yang bisa diikut sertakan dalam situ untuk membagikan kebenaran ini. Karena itulah bisa saja kamulah sumber terangnya yang mana dia bisa kebenaran. Dan kalau saya sembrono, jangan harap saya sendiri masuk surga, oke? Jadi kita harapkan itu. Oke, di 7 ruangan ini akan bisa saja lebih ruangan, ya. Sudah lebih sedikit per ruangan ya. Oke, apakah sejauh itu mengerti? Gini. Bisa, Dad. Walaupun kalian belum tahu mau bikin apa, tapi ngerti ya apapun yang kalian buat di situ. Iya, Dad. Okay. Sonder bawah itu ke Korea atau ke Korea? Sonder bawah. Oh, Korea di mana? Sonder aja. No, maksudnya dia punya nama ini, nama Zoom Sonder bawah itu. Iya. Oh, saya tahu Ray nggak di Sonder bawah lah, di keluarga Roos punya rumah di bawah sana kan, bukan itu Ray. Itu saya tahu lah. Oke. Ini cuma make sure aja dia punya nama, oke? Oke. Jadi ada 9, oke. Mantap, diperbanyak 9. Ada 9. Ini yang Nike, yang Gunadi, yang mana ini? Saya yang situ Pak aja. Oke. Kalau Nike, oh ada Nike-nya. Oke, itu Nike. Oke. Oke. 9. Actually 10. 10, kayak pas lah 10. Kita ada 53, jadi 5 grup lah. Oh, mantap itu. Sangat mantap. Oke, saya akan bilang dia punya grup, tapi saya akan bilang nama yang saya sudah taruh situ. Nama yang di situ untuk organize, dengan untuk mengawasi, mengamati, menuntun, tapi bukan
yang sendirian ngomong. Boleh begitu? Jadi kalian punya tugas ialah untuk make sure semua orang berpartisipasi ngomong dan sebagainya. Apakah boleh itu? Walaupun kalian belum tahu siapa ya. Jadi kalian punya tugas itu untuk membangkitkan orang punya semangat, cari ngerti kalau dia diam-diam tanya, kasih semangat dan sebagainya. Itu kalian punya tugas, ya. Oke, kita akan bilang tapi semua diharapkan untuk partisipasi. Jadi partisipasi itu bukan karena aduh saya nggak tahu. Nah, paling kurang kalau ada sel otak bisa ngomong lah ya. Maksudnya orang yang mati yang benar-benar has nothing to say, benar nggak? Betul? Hanya orang yang mati yang ditanya nggak jawab, betul? Dan saya tahu ada orang mati di sini, betul? Oke. Baik. Jadi tugasnya siapa untuk pastikan ini? Yang group leader masing-masing akan saya bilang, oke? Boleh? Oke. Kita nggak usah bilang room mana karena kalian akan tahu di room mana. Oke, Gady, Mitch, Nini, Stanley, Yutsi, Alwin, Alvin, Kokorey, Nike, Chen. Oke? 10 itu, oke? Kalau gitu? Oke. Oke. Boleh, Kak. Oke. Bentar. Sekitar 5 orang kalian masing-masing. Oke. Oh, iya. Kalian pengen tahu tentu saja mau bahas apa, betul? Oke. Iya. Iya. Yang kalian mau bahas adalah ini. Jelaskan ya, udah ada videonya. Jelaskan bahwa Tuhan Yesus itu God in nature, bukan God in person. Oke? Boleh gitu? Mau mantap ya? Boleh, Pak. Oke. Mantap. You excited, Stan, about the topic? Why not? Why not? Betul. I am excited about the Bible, period. Namanya Alkitab, siapa nggak excited tuh? Loh. Saya mimpi-mimpi loh. Maksudnya mimpi, bukan mimpi lagi tidur. Mimpi-mimpinya gini-gini. Coba ya. Nominal bilang, Brother Randy, boleh nggak jelasin tentang Trinitas? Okay? Nanti kita bikin Zoom. Aduh, itu namanya hadiah namanya tuh. Persoalannya nggak pernah terjadi. Malah takut lagi, bukan main saya. Seakan-akan mau diindoktrinasi racun setan gitu. Oh boy. Kalau di sini Pak dijaga ketat semua. Oh ya? Dijaga ketat, jemaat nggak boleh gabung lagi sama kita. Waduh. Iya begitulah. Ya begitu, betul. Namanya mereka bilang RT. Namanya RT harus dijaga ketat juga katanya. Kalau RT, oh hati-hati dia. Walaupun mereka nggak tahu juga saya siapa itu. Bukan main. Pengen sekali loh saya kayak, aduh. Mintalah ngomong, jelasin. Ini Alkitab, saya nggak akan dongeng, saya nggak akan buka Al-Quran, nggak akan buka buku Hindu, saya akan buka Alkitab. Kalian percaya Alkitab kan? Baca sendiri. Saya jangan pikir saya mau hipnotis kalian gitu. Well, keep dreaming, my brother. Keep dreaming. Tuh nggak? It's a dream that will never come true, Alvin. Hopefully one of these days. Hopefully. Okay, see you later, guys. Kita akan kunjungi, guys. Make it as interesting as possible. Hidangkanlah makanannya selezat, menarik dilihat, dan benar-benar bernutrisi. Iya, Gady. Oh ya, setengah jam sejak masuk, oke, Gady? Setengah jam, dan saya mau bikin setengah jam. Nah, Ini yang bawain yang 10 juga ini, Kak. Semuanya berpartisipasi. Jadi Nini punya tugas lead aja kan, dan make sure
Ya. Oke. Jangan akhirnya cuma ini yang ngomong sendiri ya, itu sama yang bohong namanya, betul? Nothing Iya, wrong betul, with Kak. it sih. Oke, tapi Iya. oke. Sip. Kak, Oke, tadi kita Kak. juga, Kak. Ya, Chen juga, oke? Oh, iya, Kak. Oke, Kak. Oke, mantap, Chen. Oke. Oke, guys. See you later. See you again, Gaily. See you, Kak. See you again, Dad. All right.